atas? Teknik. Hah? Teknik apa? Teknik apa? Kami sebenarnya sudah menyampaikan semua, dan itu ada semua di surat edaran, dan jawabannya seperti itu, termasuk surat edaran kami itu tidak ada, menurut kami ini tidak ada yang bertentangan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti, yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, dan hal seperti itu. Kami juga berkoordinasi dengan perguruan-perguruan tinggi lain. Saya pikir itu, silakan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Rektor, PR2, Hingga 4 dan seluruh pimpinan birokrasi yang berkesempatan hadir hari ini ya. Dan juga satu persatu dan teman-teman perwakilan dari fakultas yang ada yang dapat hadir hari ini. Mungkin hari ini kita juga bisa sampaikan Pak, hari ini kita hadir dari program perwakilan dari fakultas yang mana kita di bagian belakang ini ada beberapa poin-poin yang sudah kami tuliskan. Ya, juga sebenarnya ada kecewa juga karena memang ternyata belum masuk saja sama pimpinan juga kan terkait kaji. Belum. Sudah kita berikan. Belum. Ini saya juga dikasih. Nah, jadi pada dasarnya ada beberapa hal yang kita sampaikan di sana. Yang pertama terkait UKT. Beda pada poin pertama adalah UKT secara keseluruhan dan UKT untuk semester akhir. Bisa juga kita dilampirkan terkait beberapa hal-hal anggaran-anggaran kampus juga data dasar dan juga terkait mengapa hal ini kita bisa lakukan. Terkait juga biaya langsung yang tidak tergunakan dengan optimal. Bagaimana di sana juga sudah dijelaskan terkait kajian ini juga sudah dituliskan, dan juga untuk semester yang akhir yang hanya mengerjakan skripsi juga untuk mahasiswa yang koas segala macam juga harapannya bisa yang akhir ya, kita juga sudah tuliskan di bagian akhir ini sana juga bisa dilihat kembali dan untuk pembebasan UKT untuk semester dan itu kita cantumkan beberapa referensi juga di sana dari kampus-kampus sudah melaksanakan Kajian BKT, ada penjabaran biaya langsung dan tidak langsung dan seterusnya, itu sangat bagus menurut saya. Artinya Anda memang menyampaikan sesuatu itu adalah berdasarkan kajian. Oke, Anda berdasarkan kajian, tapi yang saya bisa jawab sekarang ini adalah apa yang kita lakukan sekarang itu, mungkin Anda juga sudah saya sampaikan bahwa kita tidak bisa menurunkan UKT itu kepada semua mahasiswa dengan rate yang sama. Menurut saya itu adalah tidak adil. Ya, kenapa tidak adil? Loh, yang terdampak itu kan tidak semua orang. Emang iya semua orang tidak terdampak dengan masalah ini. Tetapi Anda harus juga pikirkan. Ini jangan Anda pikirkan, ini kami negeri saja itu pontang-panting masalah ini. Apalagi swasta. Swasta itu sangat terpengaruh dengan itu. Nah, oleh sebab itu kita tetap menginginkan bahwa saya pikir Anda kasih contoh UNS di sini. UNS juga kayak sama dengan itu. Tetap memberikan UKT itu adalah memang betul-betul terdampak, dan SE-nya juga itu menyatakan bahwa yang terdampak yang diberikan keringanan UKT itu. Nah, sekarang kalau yang terdampak, kita mengelola keuangan negara ini harus ada bukti. Kalau dia memang betul-betul terdampak, udah lama kita buka, silakan ajukan keringanan. Buktinya apa? Oh sulit Pak, buktinya harus ini. Menurut saya nggak sulit, asal ada surat keterangan dari RT, RW, kelurahan saya. Kenapa RT, RW? RT, RW itu yang tahu Anda ini memang orang miskin atau orang kaya kan gitu. RT kan tahu dia. Anda petani tahu, tapi petani kaya kan gitu. Itulah menurut kami memang ada yang tadi yang mengajari saya tentang keadilan, mahasiswa-mahasiswa yang mengajari saya tentang keadilan itu, saya bilang kita dalam perguruan tinggi ini biasa-biasa saja, berbeda pendapat, nggak ada masalah. Tetapi kami tidak menyalahi juga kalau kami mengambil bahwa menurut kami itu adalah sangat tidak adil kalau itu dipukul rata semua. Itu tidak adil. Masa orang kaya dipukul 20%,
orang miskin 20% juga, kan gitu. Nah, jadi menurut kami itu tidak seperti itu. Jadi hanya yang betul-betul terdampak. Dan kalau Anda merasa semua terdampak, usulkan, kasih bukti. Oh, ternyata 17.000 mahasiswa Universitas Bengkulu ini tidak bisa semua memenuhi. Ya, silakan kasih bukti. Ya kan? Nah, kalau menurut kami pandangan sementara ini, walaupun Anda itu orang tua Anda, maksud saya, work from home, ya kan, ini terutama yang PNS, Sabri atau nggak dipotong gajinya. Bahkan Anda itu, orang tua Anda itu kerja dari rumah, ya mohon maaf, mungkin nggak kerja ya, work from home itu apa kerja apa? Gajinya kan tetap. Sementara kita di perguruan tinggi juga begitu, ya kan? Jadi itu sementara saya nggak tahu mungkin Pak WR2 bisa menambahkan atau WR4 yang terutama untuk UKT dulu ya. Jadi kita itu tetap berkeadilan ya. Nanti oke lah Anda bilang, oh kami nggak pakai fasilitas di perguruan tinggi. Saya kasih tahu, dosen yang ngajar Anda itu bukan fasilitas. Para pekerja kami yang masih ngantor ini apa bukan fasilitas? Ini ngurusin Anda semua. Itu adalah fasilitas. Sekarang kita hitung lagi misalnya, apakah UT itu nggak bayar sekolah? Bayar juga. UT mana kan kerja dari rumah. Tapi kan ada fasilitas yang diberikan, fasilitas. Terus itu beberapa komentar saya ya mengenai UKT ini. Kenapa kita tetap bertahan bahwa hanya yang terdampak yang kita berikan keringanan. Bahkan kalau ada bilang kedokteran di sini, kedokteran itu bagian koas, saya nggak tahu udah ada usulan. Itu mungkin kita tidak bayar sekolah di semester depan. Ya, ada beberapa yang koas karena saya singgung dari Sereko, ada kedokteran juga. Anda berarti sudah mempelajari sampai seperti itu. Itu mungkin tidak kita suruh bayar sekolah ya, karena dia memang tidak bisa melakukan koas di rumah sakit. Itu seperti itu. Jadi berdasarkan bukti semua, nggak bisa misalnya, oh gara-gara beberapa orang terus semua kedokteran itu kita bebaskan uang sekolah, nggak bisa begitu. Ya kan? Hanya yang betul-betul terdampak, hanya betul-betul yang memang nggak bisa. Kalau Anda merasa semua nggak bisa, usuli, ada buktinya. Semua keuangan negara itu harus ada berdasarkan bukti ya. Nah kalau Anda melakukan kajian, saya juga ada kajian-kajian juga, saya minta coba lihat data berapa sih mahasiswa kita yang guru, terus tani nelayan, terus yang itu yang menurut saya yang mungkin menjadi perhatian. Petani nelayan pun kalau dia punya kapal yang gede-gede mungkin nggak terdampak juga kan gitu. Nah terus berapa pensiunan TNI Polri, berapa yang pegawai negeri, berapa yang apa, saya kirakan ini mungkin yang betul-betul perlu diberikan perhatian itu adalah dari total jumlah mahasiswa kita 16.000 itu 30-an%, 20-30% yang betul-betul mungkin ya, itu pun harus ada buktinya. Buktinya apa? Usulkan ke sana itu, kasih bukti, paling tidak RT RW tahu penghasilan orang itu seperti apa. Itu sementara nanti saya tambahin mungkin Pak WR2. Ya, terima kasih Pak Dede, terima kasih ya atas kehadirannya. Ini momen yang memang kita juga siapkan atau kita tunggu bisa berdialog dengan cara yang sehat. Beberapa hal yang juga harus kalian pahami bahwa rencana kita untuk kegiatan di 2020 itu sebenarnya settingnya itu sudah kita rencanakan sejak tahun 2018 sebenarnya, tapi uangnya ya pendapatannya itu baru muncul di tahun ini. Nah ini dari sisi yang kita lakukan, usulan-usulan yang sudah masuk di bagian akademik itu sekitar berapa? Prof? Hampir 1.800-an ya, yang 2.500 yang sudah mengajukan untuk penurunan.
UKT, ya. Itu akan kita evaluasi. Dan penurunan itu tentu saja tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang kalau memang benar-benar zero itu ada keputusan-keputusan yang akan ditentukan oleh Pak Rektor, mungkin bahkan ada potensi di klaster 1 mungkin nanti 500-an ribu misalnya. Nah ini yang harus dicermati bersama. Nah kemudian Anda harus tahu juga dengan rencana kita akan kuliah daring atau online itu nanti setiap mahasiswa juga akan kita beri kuota paket data ya setiap bulan. Targetnya antara 3 sampai 4 bulan tergantung pada kapan kita akan mulai kuliah tatap muka. Ya kan ya? Kalau kuliah tatap mukanya memang benar-benar di November, berarti kita sampai 4 bulan kita akan beri paket data. Nah angkanya nanti sudah dihitung antara 3 sampai 4 GB per mahasiswa. Nah itu tentu saja hitungan kami itu sudah hampir mendekati 1,6 sampai 2 miliar untuk itu. Jadi kalian harus tahu situasi seperti itu kita tidak membiarkan mahasiswa kesulitan di lapangan itu tidak akan seperti itu. Nah coba ini jadikan pertimbangan juga. Dan berikutnya rencana bahwa SE dari Menteri itu bahwa untuk yang semester akhir ya Pak B4 ya itu akan 50% di ini. Itu juga sedang kita pertimbangkan. Sehingga sangat berbeda-beda itu nanti. Nah ini tolong dicermati. Intinya seperti yang digariskan oleh Pak Rektor bahwa kita tidak akan mengurangi UKT itu secara semuanya dikurangi, itu tidak seperti itu. Kementerian pun juga tidak mengizinkan. Ya, jadi ini tambah dari saya. Detail anggarannya sebenarnya sedang kita hitung karena 2.500 itu oleh Bu Tati sebagai Biro BPK itu sedang dievaluasi terus. Nanti Pak WR3 saya pikir juga tahu informasi itu. Saya pikir tambahan dari saya itu Pak Rektor. Pak Besa. Itu? Oke, lanjut. Oke. Saya terserah. Ya, gantian jalan. Ya baik, terima kasih Pak Rektor. Dari mahasiswa yang saya sayangi, saya sekarang memegang siaran pers yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2 hari yang lalu, satu hari yang lalu ini. Nah, untuk siaran pers tersebut itu yang nomor 1 kebijakan siswa UKT dapat disesuaikan untuk mahasiswa yang keluarganya mengalami kendala finansial ya, akibat pandemi COVID. Jadi perintah dari Menteri ini sudah sesuai dengan surat edaran yang dibuat oleh Pak Rektor bahwa kita memberikan peluang kepada siapapun mahasiswa vokasinya S1 ya, S2, S3 ya, untuk mengajukan penyesuaian UKT seandainya mereka terdampak oleh COVID-19. Dan sampai hari ini statistik yang saya pegang, pengusul penyesuaian UKT itu adalah 2.439 mahasiswa yang mengajukan secara online. Dan yang sudah melengkapi berkas 1.125. Nah, menurut saya angka 2.000-an ini itu menggambarkan jumlah demografi mahasiswa kita ya, yang dibantu oleh beasiswa unit maupun yang mendapatkan UKT klaster 1 itu jumlahnya sekitar 23-24%. Ya, jadi maksudnya sebagian besar mahasiswa unit ini, koreksi saya Bu Karol kalau nggak salah, itu berada di klaster 3 bayar UKT-nya. Berada di klaster 3. Nah, saya kasih contoh misalnya begini. Untuk ilmu sosial, satu anak itu biaya per semesternya adalah 10 sampai 12 juta untuk menamatkan satu anak. Sementara yang adik-adik bayar itu rata-rata 2 juta, 3 juta. Jadi sepertinya itu adalah disubsidi. Ya, siapa yang subsidi? Pemerintah pusat maupun unit melalui pendapatan dari PNBP kita. Kalau mau bicara real, itu tidak mungkin misalnya di teknik itu ya menyelesaikan satu anak dengan UKT misalnya 2
2 juta, 3 juta, Anda boleh ditarik informatika, Anda boleh ditarik mesin misalnya. Itu contoh kecil. Itu satu. Nah, yang kedua juga untuk COVID ini NUK juga sudah berbenah dalam artian di samping memberikan kuota ke mahasiswa, kita juga melatih dosen kita. Yang gagap ini kan bukan cuma mahasiswa, sebagai dosen juga gagap melaksanakan kuliah daring, itu pun harus kita latih. Jadi sudah kita latih dosen kita, semua dosen kita untuk mengikuti bagaimana melaksanakan kuliah secara daring. Itu di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas sudah kita minta, karena kita melaksanakan kuliah daring itu sampai dengan Desember itu adalah perintah dari kementerian. Tidak akan ada kuliah face to face kecuali misalnya ujian skripsi atau ujian tesis disertasi dan praktik yang tidak bisa dihindar lagi. Jadi saya pikir itu yang ingin saya luruskan. Kalau misalnya sampai saat ini yang mendaftar sekitar hampir mendekati 5.200, itu yang menunjukkan memang begitulah kira-kira demografi atau populasi mahasiswa kita yang membutuhkan bantuan, Pak Rektor atau ada mahasiswa itu dari sekitar 800.000 jumlah mahasiswa kita yang ada. Itu masukan dari saya, Pak Rektor. Makasih, Pak. Oke. Berkurang. Jadi dana BOPTN yang selama ini kita dapatkan itu kita kekurangan dipotong saat ini adalah 3,4 M. Jadi jadi dari aspek perencanaan saya umat mikirinnya itu, dan sampai hari ini belum jelas juga apakah boleh diubah apa tidak, sehingga belajar jadi makin susah. Nah, jadi itu yang kita sama-sama ngomet sebetulnya, karena mahasiswa ngomet juga, kami mahasiswa ngomet juga. Kemudian ada yang menjawab begini dalam WA-WA saya dengan beberapa, dan akhirnya akrab sekali, dan syukurnya tidak ada yang saya WA1 sampai bermain kasar-kasaran kayak Pak Rektor main kasar-kasaran, tidak ada sama saya, tapi maksudnya akhirnya menjadi lembut dan segala macamnya. Nah, apa yang saya katakan di situ, mahasiswa pun juga harus siap untuk itu. Kenapa? Kita berubah menjadi online, kami jadi korban, kalian jadi korban. Yang tidak biasa, kami yang umur sudah 60 tahun ini rata-rata banyak yang praktek untuk bisa e-learning, Zoom, dan segala macam. Kalian pun alasannya kami nggak ada usaha, kami tidak ada jaringan di daerah kami. Itu tantangan yang harus kalian hadapi. Iya, kami paham itu. Nah, maka kami undang LPTIK, kami undang Telkomsel dan Telkom pada saat itu. Bagaimana mahasiswa ini? Jadi sebelum kalian minta, kami sudah pikirkan itu. Berapa biaya pulsa yang kami butuhkan mahasiswa untuk sekali pertemuan dan sekali Zoom. Itu udah dihitung, jadi sebulan itu habis 3 sampai 4 giga. Itu jawaban mereka, dan saya udah minta hitungannya bagaimana. Jadi bukan segampangnya itu kami itu kan 3-4 giga, enggak. Walaupun dalam kenyataannya ya ada yang tidak cukup, kalau dosen semuanya pakai Zoom semuanya tiap hari memang repot. Kenapa? Makanya saat ini kita mengurangi Zoom, pakai e-learning, dan itu lebih sedikit pemakaian paket datanya. Jadi mungkin Zoom satu mata kuliah itu adalah pengganti tatap muka yang mungkin hanya 2 kali. Selebihnya itu adalah e-learning. Nah, oleh karena itu kita menerbitkan juga pembantuan pulsa itu yang untuk yang akan datang ini kita kaji lagi, karena sudah ada Permendikbud 25 ini apakah pulsa itu, tapi kita sudah merancang itu untuk tetap akan diberikan selama proses pendidikan itu adalah e-learning atau blended learning. Jadi itu yang kita lihat. Kemudian subsidi tadi kedokteran dan sebentar terakhir kita sudah pastikan kemarin itu sesuai edaran Pak W1 bahwa yang semester 2-3 terakhir itu diperpanjang gratis. Karena sudah disampaikan dari awal. Tapi yang semester 9 dan semester 10-11 memang kita baru di sini baru ada keputusannya, karena yang itu yang banyak nyampaikan. Itu ada pengurangan lagi yang harus kita dapatkan. Tetapi dengan catatan dia itu memang mata kuliahnya sudah habis. Tetapi kalau mata kuliahnya santai-santai segala macam, resiko dia kuliah santai. Ngapain? Kalau saya bilang sama anak-anak saya, sama orang-orang tetangga saya, tidak ada di
yang ada semester 8. Kalau semester 9 itu kan kalau kesalahan dosen ialah KPAB. Tapi ada yang kesalahan diri pribadi. Apakah kita akan perhatikan juga demikian? Ini yang jadi persoalannya. Dia masih mengambil mata kuliah, masih 20 lagi mata kuliahnya, dia udah semester 9. Mau kita bebaskan juga? Ini kan menjadi pertanyaan besar di kita. Kita masih belum sama-sama bertanggung jawab terhadap proses ini. Kami mencoba itu. Jadi layanan yang kita berikan itu selalu kita akan selalu tingkatkan. Kita menambah server untuk bisa learningnya lebih kuat. Jadi semua dosen sudah harus pakai, tadi sudah katakan pakai web. Semua dosen sudah bisa learning, dan itu proses pendidikan itu ada biayanya semuanya. Jadi pelayanan ke lain juga tidak berkurang. Berkurangnya ketemu dosennya memang susah. Memang ada keluhan ke saya begini, Pak, katanya email kami dilihatnya 2 bulan aja belum dilihat dosen itu. Maka saya minta ya ada player 1, tolong player 1 untuk proses bimbingan email itu harus dilihat. Dosen harus bertanggung jawab untuk itu. Kenapa? Karena kalau nggak bertanggung jawab itu proses itu akan lebih panjang. Padahal saya lebih enak ke email daripada ketemu langsung, nanti coret-coret misalnya pinggirnya, kemudian serahkan lagi, kemudian tahap akhir baru dia ketemu gitu. Tapi memang ada dosen yang gaptek kayak begitu, dan itu kita akan selalu pantau, dan itu bisa kita perbaiki dari dosen ke dosen yang ada. Jadi kita sama-sama berubah. Kami dosen tua juga mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Karena nggak biasa kalau orang-orang tua seperti itu. Kalian pun juga anak muda juga harus melakukan perubahan, dan perubahan besok mungkin lebih parah daripada keadaan sekarang. Lebih parah daripada apa yang terjadi saat ini. Itu yang saya sampaikan. Dan mereka pada umumnya adalah menerima itu, bahwa proses pendidikan ini dengan kondisi tertentu harus bisa disesuaikan, karena ini bukan kehendak kita, tapi adalah kehendak alam yang menyatakan demikian, dan kita harus siap untuk menerima itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Jika saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya marah-marah kemarin, masa lewat Zoom dengan lewat langsung kok anggarannya kok sama. Nah ya, makanya itu harus dirasionalkan. Ya tidak ada jauh bedanya. Itu yang kita lihat. Jadi skripsi udah ada yang dilakukan dengan Zoom. Tidak lagi boleh tatap muka. Kenapa? Persoalannya gini. Apa yang diperlukan PR1? Ujian skripsi yang datang itu memang 1 orang, tapi supporternya datang 50 orang. Dia berombolan di luar. Ini yang terjadi. Maka oleh PR1 dilarang untuk melakukan itu kalau tidak mampu untuk menjaga protokol COVID itu sendiri. Ini yang terjadi. Jadi saya tidak bisa berhitung itu saat ini berapa sih kekurangan, karena untuk biaya fisik, untuk investasi saja saat ini masih kita pending karena ketakutan apa yang akan terjadi di besok hari. Ini yang terjadi. Kami dengan WR2 ini tidak usah dulu dilakukan. Yang besar-besar ini yang kita lakukan, kita ubah dalam untuk penanganan, untuk penyelesaian COVID dan penyelesaian pendidikan secara daring. Jadi itu, jadi bukan berarti langganan BW dipastikan 1 bulan itu dengan nggak dipakai itu jadi 1 M ya, bukan. Nah ini berbeda dia, ya. Jadi tidak sama, ada yang tidak dipakai. Gitu. Cuma itu kan sudah kita alihkan ke yang lain. Tapi menghitungnya sekarang saya belum bisa menjawabnya. Itu lama itu menghitungnya, luar biasa. Karena prediksinya juga cash flow yang akan masuk itu juga belum jelas. Kita bisa menghitungnya itu. Itu yang kita lihat. Itu keduanya lah. Ya oke. Jadi intinya antara pemasukan dan pengeluaran kita juga harus hitung, karena pemasukan kita juga berkurang dengan adanya COVID ini. Oke, berikutnya dari izin dulu Pak Presiden, Pak Eko. Jadi tadi dari FMIPA ya. Jadi dari FMIPA menanyakan belum registrasi biasanya portal itu nggak dibuka. Jadi kami di pembelajaran di akademik sudah akan berkoordinasi gitu ya di bidang akademik nanti, bahwa semua portal itu akan dibuka dulu ya. Mahasiswa bisa mengakses berapa SKS yang akan diambil ya. Nanti itu di 30 September baru akan dilihat
itu pas UTS ya nanti. Nah waktu nanti sudah mau ujian akhir, maksudnya UAS, nah ini maka akan dievaluasi di sana. Jadi semua Jadi kuliah dulu ya? Iya, kuliah dulu. Oke, kuliah dulu. Bisa bayar belakangan? Karena itu tadi, Bro, kita kan mengundurkan registrasi sampai 30 September. Karena ada terdampak COVID ya ini ya. Ya. Itu. Kemudian yang penurunan UKT karena terdampak COVID ini juga yang kita buka sampai 31 Juli. Tadinya 11 Juni udah tutup ya. Tentunya dengan mengajukan permohonan ya. Kalau yang tidak mengajukan permohonan hanya online, tentunya ini kami keberatan karena kami akan belajar dengan dokumennya. Itu tadi Pak Rektor sudah menyampaikan. Nanti ada foto rumahnya, ada surat keterangan dari RT atau dari kelurahannya bahwa ini benar-benar terdampak oleh COVID. Kalau itu cuma mendaftar secara online, saya menurunkan itu nggak bisa karena dokumennya tidak bisa mendaftar. Itu bisa dikirim, tidak harus datang ke sini, dikirim lewat pos. Kami sudah menyediakan di TU sana supaya bisa menerima berkas itu dan kemudian kami langsung. Itu Termasuk PNS. Yang PNS itu kalau memang ya PNS tapi iya. hobinya bikin anak banyak anak. Ya, kemarin memang ya awal-awal ya. Nanti temannya disuruh mengusulkan aja kan masih 31 Juli kita buka ya. Itu Prof. Oke, Pak Fadil, ya. Baik, tadi yang mengusulkan UKT ya, misalnya dia non PNS. Nah, sebetulnya kan itu tadi saya sudah jelaskan, misalnya kelas 1, klaster 1 itu 500.000 ya, itu adalah orang tuanya fakir miskin, orang tua anak yatim piatu, bapak ibunya nggak ada lagi, itu otomatis masuk ke klaster itu. Nah, kalau di tengah jalan misalnya dia tadinya bekerja, lalu PNS ataukah BUMN ataukah bekerja sendiri ya, di tengah jalan terjadi perubahan. Salah satu anggota keluarganya meninggal, bapak ibunya, atau misalnya usahanya bangkrut, atau dia kena PHK, ya, itu bisa dievaluasi, bisa mengajukan penyelesaian. Ada atau tidak ada COVID itu bisa disesuaikan. Jadi rektor kita sudah membuka peluang untuk itu. Nah, kalau dia PNS mestinya apa yang kena dampaknya itu? Jadi gini Pak, ini kan yang orang tuanya cuma satu PNS. Jadi penghasilan ini itu dari ibunya juga buka usaha kayak gitu. Tapi karena COVID ini, jadi usaha ibunya itu turun. Jadi itu bisa jadi. Sampaikan aja deh. Bisa disesuaikan dengan seperti itu, nggak ada masalah ya. Masalahnya mungkin kesulitan. Iya, nggak ada masalah. Jadi dipersulit, makanya. Terima dulu gitu. ya maksudnya gitu Pak. Itu kan udah ada dari RT itu suratnya. Nggak, itu nggak masalah. Tinggal di wilayah Di sini dipersulit gitu ya. Ya kemarin tuh kayak dilempar-lempar kayak gitu kan, surat dari itu. Jadi apakah memang untuk PNS itu tidak ada pemotongan atau bisa dikaji lagi seperti itu Pak? Bagaimana? Kalau misalnya PNS tiba-tiba salah satunya pensiun itu bisa ngajukan. Kalau dia PNS ya, tiba-tiba anaknya nambah orang kuliah lagi. Enggak betul Pak. Misalnya kan tadinya anaknya cuma satu kuliah kan, sekarang masuk lagi nih 2 kembaran, kembar 3 masuk gitu ya. Itu boleh ngajukan pengurangan UKT, penyusunan UKT. Ada klausulnya, ya. Tanpa COVID. Nah, satu lagi yang masalah ini Pak, masalah anak-anak kita yang sering menunda ya Pak. Kemarin kan memang ada surat edaran dari kita, dari Pak Rektor, dari Kementerian juga kan, bahwa anak-anak yang terdampak oleh COVID itu boleh mengajukan penambah waktu studi. Betul ada surat edaran itu. Tapi itu saya cek Pak, ada yang tadi tadi. Keren ya? Kawan-kawan nanti yang ngajukan tahun berapa? 2012, 2013. 11 sudah masih ada kok. 2011 sekarang tahun berapa? 2020, 9 tahun. Apa hubungannya sama COVID itu? Kan ada hubungannya kan? Jadi yang boleh itu memang betul-betul terdampak oleh COVID. Misalnya Anda nggak bisa apa namanya sebenarnya penelitian di lapangan, karena nggak bisa PKL ya, karena tidak ada perusahaan yang mau menerima itu, dimaklumi bisa
bisa dikenakan klausul yang tambahan tadi dia tidak melebihi batas waktu maksimal. Tapi kalau sudah 9 tahun, udah 8 tahun, nggak ada hubungan sama COVID lah, gitu ya. Nggak bisa diberikan perpanjangan. Dan ingat sekali lagi ya, adik-adik, sampai Desember ini, kalau Anda kuliahnya kurang lebih dari 7 tahun, itu nggak bisa dapat ini lagi gitu. Itu Jakarta, jadi Pak Rektor nggak bisa tanda tangan ijazah. Nggak keluar lagi pinnya. Nah, oleh sebab itu, jangan ditunda-tunda lagi masalah kuliah itu. Dan itu jumlahnya masih banyak ya. Karena kalau mau dari teknik ya, teknik mesin juga saya kemarin banyak sekali yang mengajukan. Kalau misalnya setelah lewat SMP nanti ya, UNED nggak bisa berbuat apa-apa lah. Anda terpaksa out, Anda terpaksa pindah dari UNED karena ijazah Anda tidak akan dikeluarkan oleh menteri, bukan oleh rektor. Rektor nggak bisa tanda. Jadi itu juga kalau disampaikan ke kawan-kawan yang membawa COVID ya untuk memperpanjang masa studinya. Barangkali itu saya Pak. Oke. Nah, satu lagi Pak Rektor, kita kan saya mungkin Pak Sik yang bisa jawab ini. Ya. Ini kan investasi di kampus itu berubah drastis ya. Ada yang bilang tadi gedung nggak dipakai idle, betul. Tapi pada yang sama kan investasi IT kita harus kita perbaiki sangat luar biasa besar ya. Ya jaringan kita, wifi dan seterusnya itu harus diperkuat semua untuk mendukung pelaksanaan kuliah secara e-learning dan blended learning maupun daring ini. Itu dapat narasinya Pak Rektor, Mas. Oke, terakhir Pak yang kedua, ini berkaitan dengan kuota, terus ada usulannya tadi kuotanya diganti sama apa tadi deh? Sama pulsa, terus masalah, ya juga sama kuliah dari fisik yang dari Pak, mungkin Pak Wer juga bisa. Silakan Pak. Terima kasih Pak Rektor. Untuk pulsa ini, kami memang sudah mempelajari kan ada providernya masalah 3 atau 4 gitu. Yang waktu itu saya sudah wanti-wanti terutama yang Indosat kalau salah. Itu saya minta dipastikan bahwa kalau penambahan kuota itu jangan sampai menutup yang masih ada gitu. Itu sebenarnya udah ini. Kalau memang ada cerita itu, saya tolong disupport dengan dananya deh. Supaya saya nanti bisa ini ke Indosat lagi. Bahwa dia menjamin bahwa itu tutup itu ternyata mereka tuh bilang katanya kalau ditambah itu dipakai dulu nanti yang ini tuh bisa muncul lagi gitu loh. Tapi kalau memang benar hilang berarti Indosat nggak menepati janji. Rugi lah kalau 20 giga ditimpa 3 20-nya hilang gitu. Protes deh. Nanti kalau saya disupport data sehingga saya dengan PPK-nya saya bisa tunjukkan ini loh ternyata mereka tidak menepati janji gitu ya. Ya, jadi kalau yang pulsa rasanya sulit, jadi kita tetap menyediakan kuota Kita mau ganti Telkomsel semua, kemana pula yang lain? Mereka tahu sulitnya kan apa? Kalau pulsa itu bisa dipakai untuk berbagai macam, saya nggak begitu paham sih waktu itu karena kalau pulsa itu bisa untuk apa? Untuk nelpon segala macam itu loh. Nah, kita sebenarnya diberi itu untuk kepentingan yang penggunaan itu ya, untuk pembelajaran internet yang kayak gitu. Ceritanya kemarin. Tapi nanti saya cek dulu. Ingat saya waktu itu tidak bisa pulsa itu karena itu alasan. Itu ya deh ya. Terus saya sedikit cerita tentang penggunaan dana kuliah ya PNBP atau UKT dan adik-adik. Jadi sejak 2009 itu kan UNED sudah dijadikan entitas menjadi BLU ya, PTN yang BLU. Dan kemudian PTN BLU itu sebenarnya tujuan utamanya itu memang supaya setengah mandiri lah, bisa memanfaatkan anggarannya itu dengan lebih cepat dibanding yang satker. Satker itu duitnya KT itu langsung disetor ke negara, ke Sri Mulyani. Kita kalau minta itu tahun depan baru dikasih, baru bisa dipakai. Itu pun nggak 100% dikasih, kadang-kadang cuma 20% baru bisa dikasih. Nah, dengan BLU itu bisa kita mengelola anggarannya sendiri, tetapi risikonya itu
banyak hal yang harusnya harus kita biaya sendiri. Salah satunya ada remunerasi. Remunerasi itu dulu yang namanya teman-teman tendik ya, tendik itu karyawan, itu dibayar oleh negara itu. Nah sekarang harus dibayar kita bayar sendiri, gitu loh. Iya, padahal karyawan kita itu sekarang sekitar 450-an orang. Dan itu average-nya per bulan itu seingat saya antara 3 juta sampai 4 juta. Itu harus kita sekarang yang bayar. Dari mana? Ya suruh pakai PNBP tadi. Kan jadi konyol kan? Artinya kalau ini sampai kita nggak punya quote atau anggaran yang cukup, akhirnya mereka nggak terbayarkan dan itu menjadi masalah besar bagi kami. Nah itu salah satu contoh. Nah sekarang ada dengan pembangunan. Pembangunan itu di unit kita bagi dengan dua anggaran melalui rupiah murni dan PNBP. Nah, rupiah murni itu hanya bisa dianggarkan untuk perbaikan. Jadi ya, misalnya ada rehab di GP 3, GP 4, GP 5, GP 1 itu menggunakan rupiah murni. Nah, PNBP itu yang kalian lihat sekarang, bangunan-bangunan baru itu semuanya menggunakan PNBP itu. Nah, tahun ini saya sudah diperingatkan oleh Pak BR4, Pak Sigit, ada potensi kita akan kekurangan sekitar 10 M lebih ya dengan pengurangan UKT yang sekarang akan terjadi itu. Artinya apa? Akan ada potensi rencana nanti seperti rencana Fakultas Ekonomi mau menyelesaikan bangunan itu kemungkinan akan tertunda. Kemudian di Fakultas Pertanian yang di pertanian mana ada ya, yang di kiri kanan itu kemungkinan juga akan tertunda. Karena apa? Ya anggarannya berkurang semua, gitu loh. Jadi ingat bahwa anggaran PNBP itu bukan hanya untuk yang dikatakan tadi harus kuliah tatap muka dan seterusnya, enggak juga. Sebenarnya untuk banyak hal yang sebenarnya untuk peningkatan kualitas infrastruktur di kampus, termasuk rencana kita mau memperbaiki sistem jaringan segala macam itu pasti akan menjadi prioritas tahun ini. Karena saya juga sudah wanti-wanti ke LPTK ya, tahu ya LPTK ya. Jangan sampai nanti kuliah daring itu menyulitkan bagi baik dosen maupun mahasiswa, nah gitu kan. Nah, hal seperti ini kami berharap mahasiswa juga tahu. Jadi sebenarnya anggaran-anggaran yang tanda kutip seolah-olah mahasiswa itu memberi uang ke UNIP itu seolah-olah harus dituntut sepenuhnya, harus dipenuhi haknya ya gitu kan. Itu jangan sampai seperti itu. Haknya tetap kita upayakan, termasuk kuliah daring itu Pak BR1 udah mengadakan pelatihan e-learning ya Pak BR1 ya, itu udah 2 kali periode sudah kita lakukan. Kemudian di level fakultas nanti kita latih lagi. Artinya ke depan ini kita berharap akan dosen itu akan mengurangi penggunaan Zoom yang selama ini menjadi beban toh. Zoom itu kan sekali sejam itu berapa nyedot paket kalian, kan cukup banyak. Nah sekarang akan kita kurangi dengan sistem blended learning tadi, jadi nanti e-learning. Nah saya berharap nantinya anda kan sudah semester berapa? 3, 5, 7 kan, pasti udah kenal lah e-learning. Nah kalau saya harapannya kalau e-learning kalian sudah kenal, artinya insya Allah keluhan-keluhan yang semester kemarin terasa menyulitkan itu akan bisa diperbaiki lah. Ya, pikir itu Pak Rektor ya, tambahan saya. Ya. Terima kasih. Sebelum ditutup masih ada final statement atau Kalau misalnya baca mungkin tangan belakangan. Iya, menanggapi Iya boleh saya sampaikan ini. apa tadi? Yang tadi ya? Iya. Adil tidak adil tadi ya? Iya. Jadi Sama tadi dosen ada ya? kalau yang Pak sudah jelaskan dari ternyata tidak bisa semuanya disamaratakan gitu. Ya. Harus ada tadi Pak Dokter juga menyampaikan ternyata yang mendapat keuntungan itu harus memang yang terdampak gitu. Jadi sudah dikatakan disinggung sama teman bagaimana listrik, bagaimana dengan ternyata itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Redi kontraktual dibayar lebih dulu mau pakai atau tidak itu karena uangnya sudah dibayarkan. 3 bulan yang lalu kita sudah melakukan daring dan sampai November ke depan kita akan melakukan kuliah, tapi fasilitas yang selama ini mereka dapatkan yang fasilitas langsung misalkan ATK yang habis pakai misalkan apapun itu sudah katakan Pak Adi tadi memang ada yang tidak dipakai.
tapi dialokasikan, tapi belum mampu untuk dihitung secara rinci. Artinya kan ada yang tidak dipakai gitu Pak. Jadi masyarakat publik, mahasiswa secara publik secara menyeluruh ini bertanya, kita bayar full sama, tapi uang UKT full, tapi fasilitas kok cuma kuota yang kita dapatkan seperti itu Pak. Jadi maksudnya itu, ya mereka itu yang ditanyakan mereka itu Pak, teman-teman di luar sana. Jadi bayar kuliah pure gitu kan, kok fasilitasnya sedikit berbeda gitu. Apakah memang itu sudah tidak bisa lagi dikurangi gitu? Itu yang jadi pertanyaan saya selanjutnya Pak. Jadi begini, rasional apa yang kalian sampaikan? Rasional itu ada rasional. Tapi kan sudah saya sampaikan tadi, terjadi nilai keluar survei mana? Dan kira menunjukkan sekarang nilai kadang-kadang lebih rendah dosen sekarang, iya kan? Karena dosen banyak juga yang kaptek sedikit ya biarlah dia begini dikit gitu ya. Seperti itu yang dilihat sama dosen. Ya, jadi ukuran yang di sini adalah proses pendidikan itu berjalan atau tidak. Poin satu mengatakan berjalan, proses jalan, ada kurangnya iya. Inilah akibat dari post mayor yang kita hadapi. Dan kita harus siap untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi post mayor yang baru. Seperti yang saya katakan. Jadi tidak kita menyalahkan segala macam, kita siap untuk menghadapi itu. Dan kita siap berubah untuk menghadapi itu. Kami pun juga berubah, kalian juga harus berubah, kan begitu sifatnya. Ya kami sebetulnya nggak siap juga, dosen nggak siap juga. Bu Deni kan marah-marah sama saya kemarin. Wah nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak gini, mau nggak bisa. Tapi setelah dia belajar e-learning sedikit, oh begini Pak dia, oh bisa enak juga, oh gini ya enak juga. Makanya belajar dulu baru bisa dia siap juga untuk melakukan perubahan itu. Jadi bukan jangan dihitung sekarang ini hitung gedung layanan segala macam, ATK segala macam. ATK itu udah larinya ke pusaka ya. Dan kantor kan tiba-tiba buka kan? Buka dia balik kan? Buka. Jadi pengadaan barang proses pendidikan jalan, tetap buka jalan. Karena tetap menyiapkan juga di fokus segala macam itu. Nah kemarin Bapak Iqbal saya panggil, berapa pengadaan fokus bulan tahun ini? Karena itu rancangannya kan udah kita sekarang aja, rancangan itu yang akan datang juga. Nah ini tetap kita lakukan itu. Cuman kalau dihitung matematis sekali, memang saya nggak bisa hitung matematisnya sekarang berapa dikonversi semuanya itu ke uang. Nah nggak bisa dihitung saat ini karena saya belum bisa lihat, kami belum bisa lihat apa layanan yang akan terpengaruh, uang apa yang tidak terpakai, penelitian jalan. Pengabdian jalan, dan tahun ini penelitian pengabdian naik 200%. Ya, itu kita kurang pahami. Itu aja yang kita biaya kuliah tunggal, kan? Tadi saya sudah sebutkan biaya kuliah tunggal itu di sini kan dari 7 juta sampai belasan juta kan. Yang Anda bayar kan rata-rata 3 juta. Selisihnya itu siapa bayar? Murid yang bayar. Ya. Kemudian juga kalau kita lihat, betul dalam biaya itu kan ada biaya langsung, ada tidak langsung. Ada biaya investasi, ada biaya variabel. Ya, betul misalnya ATK berkurang, tapi kan bangun gedung kan tetap jalan kan, nyekolahkan dosen tetap jalan. Sementara pemasukan dari apa namanya, istilahnya selain mahasiswa itu PNBP itu kan menurun drastis kan. Ya, tapi kita biaya itu masih tetap kita bayar. Ya publikasi dosen masih kita bayar. Yang melaksanakan yang lain juga tetap kita lakukan. Sementara yang berkurang hanya di bagian kecil dari proses belajar mengajar, misalnya apa tadi ATK. Kalau uang sewa gedung nggak bisa ya. Kalau swasta ya pakai uang sewa gedung. Kalau kita sewa nggak sewa, ya tetap ada biayanya gedung ini, biaya penyusutan. Ya kita pakai, tidak kita pakai uang kuliah itu tetap kita bayar biaya perawatannya, biaya penyusutannya. Yang berarti cuma listrik pada saat kuliah. Pastel, ingatkan pastel. Belum lagi yang pastel. Jadi maksud saya itu yang juga harus dimaklumi oleh adik-adik mahasiswa. Ya, selama ini kita disubsidi oleh negara, sampai 70% kan? Anda nggak protes.
Beasiswa harus tetap kita berikan. Enggak, bidik misi masih kita berikan. Sementara pendapatan kita kurang atau turun drastis. Kalau ada yang ngikutin di media massa beberapa hari lalu, ada satu rektor swasta di Indonesia yang membuat tulisan, judulnya itu tentang kolapsnya PNS di Indonesia karena COVID ini. Karena mereka nggak sanggup beroperasi lagi. Semuanya tergantung dengan tergantung dengan pendapatan dari SPP, ya. Itu swasta itu udah kolaps. Nah kita ini masih bertahan karena punya negara, artinya semua kita menderita sekarang ini, ya. Semua kita menderita, ya kita sama-sama. Saya juga nggak nyaman dengan kondisi seperti ini, ya. Sama, terus kita juga merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti sekarang ini, tapi semuanya harus kita hadapi bersama. Itu dari saya Pak. Oke, Pak Sigit mana Pak? Mana Pak? Ya intinya itu tadi deh ya, jangan di Amerika dan seterusnya. Dan kita memang tadi Remun itu saya lupa tadi dosen pun ada Remun. Pencapaian klaster. Saya lupa tadi. Jadi baru karyawan kan, dosen pun ada Remun. Dan itu wajib oleh negara, itu menjadi kewajiban kita harus menyediakan itu. Artinya itu tadi nggak bisa dikurangi yang kayak gitu. Itu udah biaya yang baku, variabelnya sedikit perubahan. Itu misalnya saya udah menjadi malas nulis buku misalnya, nulis artikel itu berkurang dikit. Tapi kalau ini biar tetapnya ada terus. Termasuk tadi biaya penelitian itu juga gede banget. Tahun ini itu kami ambil dari UNIF itu hampir 8 miliar. Dan uangnya nunggu yang dipotong ini. Kalau kurang untuk lingkungan kita. Ayo. Saya pikir itu Pak. Mengenai penurunan UKT, permohonan penurunan UKT ya, yang berdasarkan dampak COVID-19, itu kan bagaimana penurunannya? Dalam artian, apakah sudah ada kriteria-kriteria berapa yang akan diturunkan atau data-data tersebut akan dipelajari terlebih dahulu? Dan pada persyaratan poin nomor 4 itu ada foto rumah. Apakah itu menjadi aspek terpenting dalam perhitungan untuk penurunan UKT ini? Karena kalau menurut saya pribadi untuk foto rumah itu kurang efektif karena banyak aspek. Mungkin rumah itu rumah tinggalan dari orang tua atau rumah itu bisa dikatakan sebagai investasi yang bukan sekarang dibuat tapi dari dulu sudah dibuat. Dan takutnya nanti kalau rumah ini menjadi aspek terpenting, sangat disayangkan untuk teman-teman yang rumahnya sudah di keramik sedangkan sangat terdampak oleh COVID-19, UKT-nya tidak bisa diturunkan. Terima kasih. Banyak variabelnya. Silakan Bu Kati kalau mau nambah. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini ada satu cerita. Kita ke lokasi ya untuk menentukan bidik misi waktu itu. Dia ada mahasiswa yang mengumpulkan foto rumahnya itu sangat sederhana banget. Jadi kami tertarik, pengen sampai itu di pelosok, tetap kami cari. Akhirnya ketemulah di sana, kami ketemu sama orang tua yang udah sepuh lah. Kami tanya, apa benar ini rumahnya si A, gitu, si mahasiswa kita yang ngajukan bidik misi. Nenek itu bilang, bukan, rumah cucu saya itu, yang ini rumah saya. Nah, seperti ini loh kasusnya. Kasusnya ini benar-benar. Jadi tidak bisa dipungkiri, memang kondisi rumah foto itu mesti harus memang disertakan. Walaupun itu tidak menutup kemungkinan terus ini kalau sudah bagus sih terus nggak kita turunkan, tidak. Kita akan belajar lagi dengan aspek-aspek yang lain. Terima kasih. Jadi salah satu aspeknya rumah ya. Tapi tetap kita laksanakan untuk melalui itu karena itu adalah ujian untuk mahasiswa. Kalau dia mengirim foto tetangganya itu ketahuan langsung berdak. Dan itu terbukti. Sudah kita buktikan Banyak buktinya. Saya buktikan, Mbak Retika buktikan. Oke, Masalahnya kita masyarakatnya udah hampir nggak. Mana lagi yang saya bilang memperkuat? Oke, ini sarana prasarana. Nanti saya jawab mengenai sarana prasarana. Terus Anda di sini, oke, Anda masukkan di sini mengenai surat pernyataan pejabat pengelola mengenai wewenang
tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan badan daerah maupun pusat. Iya, itu tanggung jawab rektor. Tetapi rektor itu nggak boleh sembarangan melakukan itu, karena ada aturan yang lebih tinggi itu. Ada aturan dari Kemendikbud, ada Kementerian Keuangan, ada bendahara. Jadi memang iya ini tanggung jawab rektor, tapi rektor itu nggak bisa semena-mena. Artinya semena-mena itu dalam arti misalnya yang Anda minta kan semua dibebaskan 30%, nggak bisa, dan tidak ada perguruan tinggi yang melakukan itu. Setahu saya anak saya kuliah di ANS, nggak ada yang bilang Pak, kami rame-rame minta penurunan UKT, nggak ada itu. Anak saya kuliah di sana 2, karena referensi Anda itu adalah itu UNS, karena di sini ada UNS. Kalau yang UNS kita pada pemotongan semester akhir. Nah, kalau yang terakhir itu sama, kita juga punya. Kedokteran tadi yang ada. Kalau yang udah, nah kalau kita itu semua usulkan deh, usulkan apa buktinya Anda perlu itu. Oh saya tinggal skripsi ini. Kalau skripsi aturannya yang saya ingat 50% ya. Bagi yang lebih kecil, awalnya 80, sekarang udah naik dengan adanya aturan itu. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang tinggal lebih kecil berapa 6 SKS ya Bu? 6 sampai maksimum 9. 6 juga buktikan kita potong sesuai dengan aturan 50%. 50% ya? Iya, kita ini nggak ada yang menyalahi aturan. Kalau memang Anda itu memang tinggal berapa SKS? Kalau aturan kita berapa? Kita potong kemarin ini hasil dengan BEM yang lalu itu kalau nggak salah 20% ya. Nah, jadi BEM yang dulu-dulu itu minta Pak kami ini kan udah nggak menggunakan fasilitas lagi, kami tinggal nulis skripsi, mungkin tinggal penelitian dan segala macam. Oke, kita penuhi tapi berapa? 20%. Nah sekarang 20 ya? 20%. Itu udah kita penuhi. Nah sekarang ini Anda minta berapa? Aturannya kasih berapa? 50%. Buktikan. Oh saya tinggal nulis skripsi, tinggal sekian SKS. Buktikan deh. Itu dia. Nggak ada masalah. Saya udah bilang di awal tadi. Kalau ada semua terdampak, buktikan. Kasih data. Susah? Enggak. Cukup RT RW ya, Bu ya. RT RW sama nanti kita cek juga di lapangan. Jangan-jangan Anda kali ketemu sama RT RW-nya kan. Maksud saya begini deh. Anda kalau mau dapat nilai A, belajar kan? Iya dong. Masa mau dapat nilai A nggak belajar? Sama dengan ini. Anda kalau mau dapat potongan, buktikan dong. Masa Anda mau dapat potongan leha-leha di rumah dapat 30%? Tidak adil kalau menurut saya. Menurut saya, ini yang ada anak-anak yang bapak itu ya kasar lah. Harus belajar mengenai keadilan, harus belajar. Saya terima saja, tapi saya bilang berbeda pendapat di perguruan tinggi ini boleh saja, boleh. Saya nggak marah sama dia mengajari saya mengenai keadilan, nggak salah sama saya. Karena memang biasa kita berbeda pendapat, termasuk ini. Menurut saya tidak adil kalau pakai semua sama rata. Saya nggak bilang negara kita ini terlalu jauh, nanti saya bilang ini cara-cara komunis. Kalau semua sama rasa itu nggak ada begitu. Sesuai dengan itu. Nah, jadi saya sampai sekarang ini masih menurut saya tidak adil kalau dipotong rata. Oke, sekarang fasilitas Anda merasa berkurang. Iya, kami tidak ada menyatakan itu. Kami juga merasa kesulitan. Jadi bukan ada saat merasa kesulitan, semua merasa kesulitan namanya bencana. Kalau bencana itu tadi Pak Adi juga udah bilang, ayo kita pikul bersama-sama. Jangan enak salah satu orang terus kita semua tidak enak, itu saja. Ya, nah intinya itu ya bukti. Ya, kalau Anda memang bisa membuktikan, sampaikan buktinya. Jadi saya pelajari ini, setelah saya baca ini nggak ada yang melemahkan, ini semua kok ini saya baca juga di kebijakan UNS dan UNRAM
kebijakan pembebasan atau relaksasi. Bukan itu yang kita lakukan. Asukan, buktinya. Ya, pembebasan tadi. Yang mana? Kedokteran ya? Kedokteran yang nggak bisa kita lakukan. Tapi semua berdasarkan bukti. Ya, nah, kita boleh berbeda pendapat mengenai keadilan tadi ya. Pak Ardi itu semakin dia cari keadilan itu masih nggak dapat ya. Saya juga pusing juga nyari yang namanya adil. Tapi Anda sudah mengajari saya bagaimana menjadi pemimpin yang adil ya, it's okay. Jadi itu ya, saya udah baca ini ya. Saya baca, saya ini udah apa yang justru harus kajian ini mendukung semua ini. Nggak ada yang bertentangan atau saya harus mengikuti keinginan Anda potong semua 30%. Nggak ada. Dan BKT yang Anda sampaikan ini sama persis dengan data kita ini. Ya, sama dengan data kita dan tidak ada satupun yang melebihi dari BKT. Oke. Ya, silakan Bu Tati. Pak Rektor, Ya. ini mahasiswa ini mengutip hasil forum rektor. Pak Rektor itu adalah ikut rapat itu, Ya. kan? Ya. Dan tidak ada di situ disebutkan kembalikan uang mahasiswa. Ya. Tidak ada. Jadi jangan sampai misleading informasi yang Anda sajikan itu. Ya. Pak Rektor kita ini adalah ketua Forum Rektor Wilayah Barat PTN se-Indonesia. Ya. Dan juga tentunya otomatis sebagai ketua sebagai anggota Forum Rektor seluruh Indonesia. Rapat-rapatnya yang dibahas. Ya. Saya kasih contoh ini ya. Jadi waktu kami rapat daring rektor-rektor se-Indonesia, itu ada rektor yang bilang, Pak, kami mau ngasih uang untuk mahasiswa, ya, sebesar 100.000. Apa yang terjadi? Itu langsung dimarah sama pemerintah keuangan. Mereka mau masuk penjara katanya. Karena aturannya nggak ada. Aturan keuangan yang memberikan uang cash ke mahasiswa itu nggak ada. Jadi maksud saya yang perlu diluruskan, jangan sampai informasi yang dirujuk itu adalah misleading. Yang kedua, saya ingin menanggapi tentang keluhan Anda semasa pelaksanaan kuliah daring di sini. Ya, Anda melakukan berbagai mungkin semacam survei ini dengan kawan-kawan Anda ya di kedokteran. Betul, di kedokteran itu sampai sekarang belum dilaksanakan kuliah daring untuk yang profesi. Karena rumah sakit tutup. Dan kuliah daring nggak bisa untuk kedokteran. Ya, untuk yang profesi, untuk yang profesi itu mereka harus ada pendampingan. Ya, kuliah pasien nggak bisa. Dan ini kalau memang terjadi seperti itu, uang kuliahnya akan dikembalikan untuk yang profesi. Gitu. Nah sekarang mereka mau mencari alternatif yang lain. Kapan itu bisa dilaksanakan? Nah kemudian lalu Anda bilang bahwa oh ini nggak benar kuliah secara daring ini. Ya hak Anda hilang, kemudian hak bertemu dengan dosen dan segala macam. Betul Pak, tapi kan oleh Pak Pak kan kita kan dipaksa lindungi oleh kondisi sekarang, bukan keinginan kita. Dan ini kalau kita lihat surat edaran terakhir dari Menteri, semua PTN, semua kampus tidak boleh melaksanakan kuliah face to face sampai bulan Desember. Ya? Nggak boleh gitu. Dan juga dianggap bahwa satu-satunya institusi pendidikan yang siap melaksanakan perguruan tinggi itu adalah perguruan tinggi. Oleh sebab itu perguruan tinggi itu dimulai dengan melakukan kuliah daring untuk anak SD, SMP, SMA itu kondisional, jadi semi, nggak full daring. Ya. Kalau itu juga kita harus berubah. Ya. Dosen juga berubah, Anda juga berubah. Kalau Anda komplain bahwa saya nggak bisa dapat pelayanan yang bagus karena kuliahnya daring, nggak bisa nengok dosen, nggak bisa berinteraksi, nggak bisa dapat pengetahuan, ini nggak bisa kita benarkan. Bagaimana Anda mau berkompetisi kalau perilaku seperti itu, kalau itu Anda seperti itu? Anda tidak mau belajar karena kuliahnya online. Semua orang belajar online. Karena saya kuliah di Bukit, balik ke sini. Nah saya tua gitu. Iya. Karena semuanya kan daring kan. Mau ke Depok nggak bisa lagi, mau ke Jakarta nggak bisa lagi. Soalnya saya nggak bisa pulang. Ya, kita mungkin sebelum masuk ke yang kuliah daring kan beberapa hal yang kita pengen sampaikan, mungkin kita contoh dari tempatnya dulu. Silakan. Silakan. Saya mau izin dulu Kenapa? masalah tadi itu. Yang mana? Ya. Oke, silakan.
undur lagi sampai 30 September. Nanti saat adik-adik mau kuliah, mau ujian tengah semester, tentunya ini harus dipenuhi dengan perhitungan tadi yang mengajukan untuk dikurangi UKT-nya karena terdampak COVID ini, akan muncul di situ, di legislasi. Itu yang juga ingin saya tambahkan ke adik-adik, kalau memang belum bisa baca di web, itu sebenarnya sudah diunggah juga. Dan pemberlakuan Pak Rektor dengan peraturan Rektor mengenai setiap semester Universitas Bengkulu selalu memberi kesempatan kepada adik-adik untuk misalkan ada orang tua yang meninggal, pekerjaan orang tua karena pensiun, karena PHK dan seterusnya, itu bisa masih dibuka untuk pengajuan itu. Nah, itu ya. Terus kemudian sementara itu dulu ya, nanti mungkin ada yang mau kami tambahkan. Terima kasih Pak Rektor. Oke, terima kasih dulu. Berarti kalau mau ada masih ada kesempatan panjang. Kita kan Juli. Tadi kan Bapak sampaikan juga untuk semester akhir bakal ada kebijakan yang akan dikeluarkan untuk semester akhir yang beberapa. Tapi kan kita belum ada SOP-nya sekarang. Untuk yang karena yang pernah baru secara bersama Bapak sampaikan tadi. Kan SOP-nya belum ada keluar kan. Yang mana? SOP yang semester akhir itu. Yang Yang semester akhir. Ya karena ini permen ini kan baru keluar. Ya, maksud saya jangan maksud saya mau menanyakan, kan Bapak sampaikan ada. Ya, kita ikut pokoknya kalau ada aturan baru, misalnya aturan baru kasih semua gratis, nggak masalah. Kami udah dibayar negara kok. Jadi kurang masalah. Jadi kita aturan ya, dasarnya aturan. Oke, yang ini belum ada ya? belum baru kita akan bicarakan. Oh, betul dari 6 saya tadi ya. Yang tinggal Ya berapa SKS? 50%. Jadi hitungannya mungkin tidak semester, tapi berapa masa kuliah tinggal. Mungkin kalau dia tinggal skripsi saja mungkin atau gimana. Tapi perdebatan dan tim kami aja itu nanti ribut itu. SKS Pak. Ya SKS. Dasarnya SKS. Ya dasarnya SKS. Nah, yang kedua mungkin karena kan sekarang udah keluar kebijakan juga apa namanya kuliah daring, kalau sampaikan tadi Pak. Sampaikan kalau Desember ya, sampai Desember tidak bertatap muka. Tengah November kalau kami. Ya, kami sekarang ada ada evaluasi kan. Ya. Ya, tapi kalau statement dari kementerian kan dari sampai Desember. Ya. Itu kan ada bahwasanya ada kita juga sudah sampaikan ini ada beberapa pertimbangan biar langsung tidak tergunakan. Nah, tadi sampaikan juga ada pemberian kuota ya, menyampaikan tadi pemberian kuota yang 4 giga ya Pak. Per bulan atau per mahasiswa? Per bulan per mahasiswa. Per bulan per mahasiswa. Berarti selama 3 bulan lagi ya? Ya, sekitar 3 bulanan. Ketika sampai Antara 3 sampai 4 tergantung nanti seberapa cepat kita bisa membuka kampus ini. Oke, per bulan ya. Dan ada beberapa hal mungkin teman-teman juga mau disampaikan, silakan teman-teman salam UKT ya. Jadi mungkin saya tambahkan ke UKT itu kan terhadap mau pusat yang 3, ada yang paketnya itu kalau Telkomsel Indosat itu harus 5 segala macamnya. Jadi kami panggil berapa kebutuhan sebetulnya kalian dibutuhkan dalam proses ini. Kenapa? Kamu punya mahasiswa dari segi uang itu sedikit perubahannya. Saya untung untuk 3 bulan ini 9 juta per bulan. Kenapa? Saya gak ngirim anak saya kuliah di Jawa. Ya, karena dia ada di sini. Untuk tidak ada biaya transportasi bagi anak saya, untuk potongan rumah dibayar 50%. Karena memang untuk ibu kos baik-baik. Itu untung sebetulnya. Jadi tuntutan terhadap pusat itu berbarengan juga dengan apa yang kita lihat bahwa kalian tidak mengeluarkan apa-apa ke kampus. Kalian hanya di rumah diberikan lebih UKT data itu. Akibatnya apa? Yang karena tidak ada pekerjaan di rumah, data itu gunanya adalah untuk YouTube. Kami wanti-wanti itu. Saya lihat anak saya 4 di rumah. Kalau nggak ada kerjaan, karena mungkin kena ada wifi, main YouTube, main game, segala macam. Dia habis di situ kalau diberikan banyak. Nah, makanya itu kami betul-betul kami hitung berapa sih kebutuhan untuk kuliah. Jadi jangan salah nanti katakan, oh kok sedikit sekali, nampaknya sedikit, tapi untuk kebutuhan itu. Jadi
sama-sama kita melakukan itu. Jadi makanya saya kata kita sama-sama melakukan perubahan terhadap apa yang akan terjadi besok. Kita siap semuanya. Kalau gini aja kita udah mulu, kita nggak siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Kami yang tua aja udah harus dipaksa siap. Kalian harus lebih siap daripada itu. Jadi kita sama-sama semangat semuanya untuk keberhasilan ini. Itu yang saya kata. Ya, betul. Oke, silakan yang lain. Teman-teman yang lain mungkin kalau yang lain sampaikan. Ekonomi mana? Ekonomi kebetulan belum bisa hadir. Sedikit memberikan pandangan saja Pak. Kalau pandangan saya kayak gitu silakan diluruskan ya Pak. Jadi saya ingin menyapa Pak Rektor tadi mengatakan bahwasanya konsep keadilan itu Pak katanya tidak adil kalau disamaratakan 30% untuk pemotongan UKT dibagi seluruh mahasiswa saat ini. Nah, kira-kira Pak seperti apa yang mendasar itu ketidakbisaan itu seperti ketidakmungkinan kita untuk merealisasikan itu apa landasannya, atau memang anggaran kita tidak memadai atau regulasinya yang belum jelas, atau seperti apa agar kita sebagai perwakilan mahasiswa ini bisa menyampaikan ke publik gitu Pak, menyampaikan teman-teman yang tidak hadir hari ini ternyata ini loh terbentuk sama regulasi yang belum ada, kemudian atau anggaran yang tidak memadai untuk adanya pemotongan secara menyeluruh. Mungkin itu Pak yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Oke. Saya jawab kalau tuntas, nggak usah nanti aja. Udah pasti dulu. Oke. Nah, ya. Lupa, MIPA ya, silakan. Ada berapa? Dokter belum bisa hadir untuk hari ini karena mereka masih Jadi ada ekonomi sama putranya. Ya, Ekonomi ya. Jadi tadi kan udah diperjelas bahwasanya pembayaran UKT itu diperpanjang yang pada awalnya dari bulan Agustus diperpanjang sampai bulan 9. Nah, kalau bulan 9. Iya. 30 September. Oke. 30 September. Nah, pada biasanya itu kalau kita untuk mengisi KRS itu harus membayar UKT terlebih dahulu. Kalau misalkan tidak membayar UKT, maka kami tidak bisa mengakses KRS atau portal. Nah, apakah itu sudah ada sistem yang bisa untuk kami mengisi KRS sebelum kami membayar UKT? Karena ditakutkannya nanti sebelum kami membayar kami tidak bisa KRS. Terima kasih. Registrasi ada ya? Betul. Nanti aja nanti jawab. Oke. Hukum MIPA pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor dan jajarannya yang telah memfasilitasi kami dalam menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan. Jadi di sini saya perwakilan dari FISIP jurusan Kesejahteraan Sosial itu telah melakukan survei, mengadakan formulir, memberikan survei itu bahwasanya rekan-rekan di sini banyak yang mengeluh masalah uang kuliah. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana tentang keuangan di Universitas Bengkulu dan bagaimana jawaban dari wakil rektor. Mungkin pertanyaan tadi sudah disampaikan oleh kawan saya di belakang, dan di sini saya ingin menyampaikan juga ada keluhan dari kawan itu masalah penyampaian atau permohonan untuk penurunan UKT. Jadi kemarin disampaikan memang orang tua dari kawan saya ini itu PNS, tetapi kondisinya itu memang saat ini sudah ekonominya sedang menurun ya kan Bu, Pak. Jadi waktu diajukan itu dipersulit seperti itu. Mungkin lebih ada saran saya untuk yang menerima berkas atau apa itu tolong diterima dulu. Itu kan mungkin ada kajian dari pihak Verifikasinya ada. ya, memang ada kajian itu apakah itu pantas diturunkan atau tidak. Ya kan Pak? Nah, mungkin saya menyampaikan saran saja seperti itu. Terima kasih. Bagian penerima berkas ada? Ya. Mulai Ibu ya? Saya. Oke, Ibu aja. Teknik? Oh, yang semata wayang, cewek semata wayang. FK. Saya pertanyaan Pak.
Ada ceweknya, ada tadi ditanya. Oke, silakan deh. Terima kasih kepada Bapak Rektor dan jajarannya. Di sini saya mau ibaratnya ini kan evaluasi kita yang kuota. Nah, sebelumnya sudah ada kuota yang itu 3 GB untuk semua mahasiswa. Namun di sini kalau dari saya pribadi mungkin karena tidak efektifnya Pak. Kemarin terjadi banyak sekali kendala kita di sana. Yang pertama mengenai kuota yang tiba-tiba masuk 2 GB. Terus selanjutnya 1 GB lagi. Terus tuh terutama untuk provider Indosat. Nah, teman-teman saya itu mengisi kuota, misal saya masih punya kuota 20 GB misalkan Pak. Nah, waktu masuk 3 GB itu kuota saya hilang. Uang saya hangus. Itu yang terjadi. Kemudian untuk yang pengiriman itu ada banyak sekali kendala-kendala. Nah, jadi kalau saran saya sendiri nih Pak, bagaimana kalau kuota ini diganti dengan pulsa? Pulsa. Iya. Kenapa? Kalau kuota sendiri kan saya tidak tahu bagaimana Bapak semuanya menghitung, misal berapa harga kuota dan sebagainya. Kalau saya pribadi itu biasanya kalau pakai paket, saya pakai Indosat, itu misalnya saya beli pulsa 5.000, saya bisa memakai 5.000 tuh dalam 3 hari 1 GB itu Pak. 1 GB bisa dalam 3 hari. Itu pakai paketan per hari. Itu lebih hemat kalau menurut saya. Kenapa misalnya itu hanya diberikan 2 GB dan sebagainya, itu kurang efektif. Terutama memang mungkin kalau Bapak takutkan kami menonton YouTube dan sebagainya, ya itu tergantung pribadi orangnya lagi kayak gitu. Nah, terutama orang yang mau belajar. Kalau 2-3 GB itu dari kami itu sangat kurang. Terutama ya kami juga mau menghubungi dosen dan sebagainya ya juga butuh kuota juga, terutama sekarang kayak gitu. Terus mengenai yang tadi yang evaluasi dosen yang bimbingan tadi ya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Memang itu keluhan kami semester akhir Pak. Kenapa? Kami ini tidak mau lebih semester kayak gitu. Nah, kami pengennya tamat 8 tahun. Namun kendalanya 8 semester. Sorry Bapak. Salah. Jadi 8 semester ya ini pribadi saya sendiri kayak gitu. Jadi teman-teman saya juga ya kami mengirimkan proposal kami yang mau direvisi dan nanti dibalasnya 2-3 minggu ke depan. Dan itu kan tidak semuanya. Nah, besok lagi kami ngirim lagi kayak gitu, 2-3 minggu ke depan gitu. Nah, dibayangkan saja kayak gitu untuk revisi saja kami butuh 1 semester kayak gitu. Nah, untuk itu saja. Nah, kalau sekarang kan memang sudah ada kebijakan semester akhir boleh penelitian dan sebagainya. Itu kami mengucapkan terima kasih gitu. Tapi ya setidaknya untuk semester akhir ya dilihat lagi, terutama yang hanya tinggal skripsi dan yang 50% tadi ya tolong segera misalnya SOP-nya seperti apa kayak gitu. Nah, apa yang harus kami siapkan? Karena pengajuan ya tetap semuanya kami ajukan kayak gitu, terutama untuk yang semester akhir juga. Mungkin itu saja Pak. Kalau untuk yang kuota tadi harapan kami ya kalau bisa untuk pulsa. Kenapa yang sebelum-sebelumnya kayak gitu kayak penasaran. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Rektor menyampaikan bahwasannya kritik itu bukan secara personal, tapi yang kami kritik itu jabatan yang dimiliki. Rektor itu jabatan, kalau bukan Ridwan itu adalah jabatan. Itu yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar. Susah deh memisahkan mana Ridwan Nuradi, mana rektor. Iya tadi yang kritik mahasiswa. Jadi rektor tidak adil ya? Rektor itu kami kritik. Kalau Bapak Ridwan itu bukan hak kami untuk kritik. Oh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, yang paling esensial, aktif pertanian dan lain-lain itu yang paling esensial itu adalah UKT. Karena tidak UKT dan bidadari. Yang ingin kami memperkuat argumen dari teman kami tadi, bahwasannya kendala pembayaran UKT dengan bangunan fisik. Kalau kami kuliah, pasti melibatkan bangunan fisik. Regulasinya dan UKT, listrik berkurang, AC dikurangi, infokus dikurangi dan seterusnya. Itu kan soal anggaran. Saat kita berbicara UKT, maka anggaran-anggaran yang lain yang kami adalah hak kami diganti dengan kuota.
poinnya yang ingin saya tanyakan, relevan atau tidak kita melakukan penurunan UKT ketika fisik tidak dipakai, dalam artian bukan dosen. Ya, kalau dosen kita adalah pengajar, fisik bangunan yang kita tidak pakai dengan penurunan UKT yang kita tuntut itu 30% untuk seluruh mahasiswa. Dan kalau tidak, apa regulasinya dan SOP-nya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini yang pertama nih urusan hadir tidak hadir, terus regulasi dan anggaran Pak Ardi yang jawab. Ada PT gitu. Jujur pusing. Kenapa berapa pengurangan UKT yang akan terjadi kami belum tahu. Apalagi ini dihimpun sampai September. Perencanaannya itu sudah sejak 2019 yang lalu. Jadi itu akan dilakukan perubahan yang total dan kita tidak bisa memprediksi itu. Apa yang ditanya oleh yang dari FKIP tadi adalah bahwa listrik tidak segala macamnya, tidak. Itu ya mudah dipotong duluan, itu dibayar oleh BUMN 3,4 M dipotong dari situ. Tetapi yang namanya bandwidth sekian M, kemudian listrik tetap kita bayar, yang namanya penjaga kampus juga kita bayar karena semuanya sudah dibayar duluan karena lewat outsourcing. Jadi tidak dibayar per bulan kayak gitu karena semuanya adalah kontraktual. Jadi, nah ini jangan dilihat itu, yang namanya listrik, orang segala macam itu tahu perencanaannya sudah sampai Desember dan mana yang mau dipotong juga belum jelas. Pak Putra sudah ngeyel dan semua yang terjadi adalah yang proses pembelajaran semuanya langgaran Zoom, seminar Zoom, ujian Zoom, segalanya pakai Zoom. Itu yang dilakukan saat ini. Jadi Pak Putra punya langgaran Zoom punya. Dia seminar, tetap juga seminar yang dirancang lebih awal lakukan, tapi Zoom. Berapa perbedaannya? Sedikit cuma perbedaannya. Nah inilah udah kami itu, makanya saya marah-marah kemarin. Masa lewat Zoom dengan lewat langsung kok anggarannya kok sama. Nah yang makanya itu dia keluaran permen yang baru gitu kan. Jadi mungkin kita tahu dari gambaran akan keluar SOP karena akan udah mau mendekati pembayaran UKT kan Pak. Jadi ada space juga nanti teman-teman bisa mempersiapkan lah maksudnya, oh ternyata demikian. Mungkin kita juga pengen tahu di gambarannya itu kapan nih kalau akan dikeluarkan dari pihak. Sebenarnya yang itu tadi yang perpanjangan. Iya, itu kan masih diperpanjang. Kalau SOP sudah lama. Bukan, sudah yang terbaru nih kan seperti yang Bapak. yang 50% tadi. Oh iya, saya nanti sebenarnya. Kalau bisa besok. Minggu. Jangan lama kali lah. Poin terakhir untuk penguatan ini adalah kita mungkin butuh transparansi terkait ini Pak. Kita transparansi mengenai UKT ini nanti ya. Kita berharap ya transparan kan Bapak sampaikan tadi ada penyesuaian keuangan segala macam. Kita juga pengen tahu UKT kita ini ya memang demikian memang tidak bisa disiapkan untuk Transparansi penggunaannya. Iya. Penggunaannya selama ini pakai lewat RBA. RBA itu dilaporkan kemana-mana, sampai kemana-mana, sampai ke Kementerian Keuangan. Siapa? Iya, jadi yang gampang RBA itu berkeringat dingin orangnya berantem membuatnya gitu. Jadi kalau dibilang transparan ya luar biasa juga gitu. Cuman mahasiswa tahu apa tidak. Akuntabilitas itu yang meriksa UNIP ini BPK, BPKP, kantor akuntan publik, inspektorat, ya kan? Semua itu meriksa. Adik-adik juga bisa lihat kalau ini bangun gedung atau apa itu juga. Jadi wajah bapak pengecualian itu. Itu udah 5-6 kali. Ya keterbukaan yang makna keterbukaan itu yang ada. Kalau BLU sifatnya adalah akuntabilitas. Nah itu sifat. Maksudnya gini, misalnya ada bayar waktu SPP 3 juta ya. SPP 3 juta itu nggak bisa disebutkan misalnya saya pakai sekian, itu nggak keluar hitungannya di situ seperti itu. Nggak bisa. Tidak dipakai. Ya itu soal seluruh unit. Oleh saya ngomong sedikit lagi bahwa kita UNIP ini menjadi baik kalau klasterisasinya baik, akreditasinya baik. Untuk mencapai akreditasi itu dari mana anggarannya? Anggarannya adalah dari PNBP. PNBP itu mana? Adalah UKT mahasiswa. Jadi apakah itu mau sampaikan juga ke mahasiswa? Bahwa duit kami pakainya untuk apa? Meningkatkan bagaimana web metriknya bagus, meningkatkan bahwa indeks Scopusnya bagus,
meningkatkan penelitiannya bagus, meningkatkan itu 2 tahun ini kita push besar-besaran. Supaya apa? Karena kita jeblok kemarin. Kita jeblok kemarin kan? Dari 50-an sampai turun ke 100 karena kelas cara perhitungannya berbeda daripada biasanya. Sehingga kita kejar itu semuanya. Makanya penelitian itu naik ke 200%. Lebih 200%, 300%. Dulu 1M kita bantu, sekarang 4M tambahan untuk itu. Jadi apakah itu mau dilaporkan ke mahasiswa? Transparan. Transparan dalam sistem RBA itulah transparansi dalam sistem BLU itu. Jadi jangan transparansi pola mahasiswa gitu. Jadi tidak bisa juga kita melakukan itu. Ya, jadi yang pernyataan seperti itu tuh nanti kalian minta transparan gitu. Begini makna transparan yang kita terbuka. Ya itu yang. Oh belum ngomong. Oh masih ada. Kami ini mengambil dari ini ya, website yang mengeluarkan penggunaan dana di UNIP gitu. Jadi dari mungkin Bang Mauzan menjelaskan mungkin penggunaan dana yang maksud Mbak, penggunaan memang di skala secara garis besar, tapi di website itu hanya garis besarnya misalnya penggunaan pemasukan dari BPPTN gitu. Terus pengeluaran itu mungkin biaya langsung atau tak langsung, mungkin secara garis besar mungkin agak didetailkan gitu. Kayak masjid gitu deh. Jadi bentuknya mungkin ini Dok, misalnya penggunaan tahun ini kan dana ini tidak pakai, mungkin pengalihan kemana gitu. Mungkin pencatatan lebih detail. Begini aja sekarang. Ini standar ada standar. Ada standarnya, standar akuntansinya ada. Jadi itu yang kalau mau itu artinya adalah pemeriksaan, investigasi. Itu yang terjadi. Kalau terjadi sedikit, investigasi dan itu yang dilakukan. Tapi kalau mau disampaikan di situ rincinya beli kacang goreng sekian itu saja, ya nggak mungkin, gitu kan? Itu audit namanya. Ya makanya orang akuntansi ini enggak. Saya enggak orang akuntansi enggak. Nah, Pak Rektor yang orang akuntansi gitu kan? Enggak, ini saya pikir juga sudah lumayan terinci ya. Pendapatan ini lengkap nih, pendapatan dari D1, D2, S3, S1, S2, terus juga pendapatan-pendapatannya sudah rinci, terus penggunaannya juga saya pikir juga sebagian besar sudah ada di sini, walaupun memang itu adalah beberapa itu adalah global, ya global. Kalau Anda mau minta rinci lagi, nanti kita minta ke pemeriksanya ini kantor akuntan. Minta itu rincinya lagi, tapi secara garis besar sudah ada yang Anda download dari web ini. Jadi artinya kita sudah berusaha transparan. Kalau zaman dulu nggak bisa, nggak ada kita downloadnya begini-begini yang ini. Itu adalah rasio negara. Nah, zaman dulu. Sekarang nggak bisa lagi. Oke. Boleh dijelaskan ya? Misalnya bagaimana kita membebaskan tanah-tanah kita yang diambil oleh masyarakat, biaya-biaya yang timbul. Luar biasa. Apa itu mau disampaikan ke mereka? Ya itu tambahan aja. Memang pengeluaran itu yang itu kadang-kadang banyak gitu, harus berhadapan dengan masyarakat yang bawa golok. Nanti ke pengadilan berarti mengamankan aset kita semua itu. Anda pergi ke di mana? Rumah sakit. Bukan yang di Bakul. Itu waduh, itu berhadapan dengan para golok semua itu yang kita hadapi ya. Jadi ini sudah lumayan ini. Secara garis besar sebenarnya Anda udah tahu pengeluaran UNIP itu untuk apa saja itu kan ada di sini. Tapi misalnya di sini ATK misalnya kan ada 5 miliar. Kan Anda minta rinci. ATK ini kertas berapa, spidol berapa, ini berapa. Waduh, banyak banget nanti kalau Anda itu. Anda udah lumayan nih. Kita laporan tahun lalu ini kan? Iya. Iya. Ya, oke. Tapi yang paling prinsip saat ini kalau sebagai dosen boleh komplain nggak Pak? Adalah bahwa untuk melakukan penyimpangan itu tidak boleh. Kalau tidak sesuai RBA, tidak ada perencanaannya, uang itu tidak akan keluar. Dan yakinlah kalian bahwa saya udah 35 tahun di sini. Periode ini adalah periode paling bersih kalau saya lihat, karena sistemnya sudah demikian.
Ya, jadi jangan curiga bahwa kami mau makan uang itu, enggak. Ya kalau dia curiga kan artinya dia minta transparan, berarti kita dianggap bukan duit kan. Nah ya, insya Allah enggak. Ya. Oke. Insya Allah lagi tidak. Besarnya kami sudah tuliskan udah luar biasa nih SOP mengenai kuliah daring yang sudah dikeluarkan dari WR 1 gitu kan, yang sudah dikeluarkan dan juga diteruskan ke pihak fakultas. Nah, namun itu udah luar biasa, ada evaluasinya, kami sudah membaca juga seperti apa demikian dan luar biasanya. Baik itu, saya juga sudah diterangkan bagaimana kuliah daring itu 3 kali pertemuan, 1 kali yang pakai Zoom segala macam, itu sudah dijelaskan juga penggunaannya. Nah, namun yang kita dapatkan dari kuesioner yang sudah kita berikan dari tiap-tiap fakultas yang sudah kita cantumkan juga di sana beberapa responden, ribuan responden yang mengenai penyampaian terkait ini adalah di tataran pelaksanaannya, Pak. Nah itu kenapa kita rekomendasikan kebijakan di sana adalah ada pengevaluasian berkala. Ya, nanti melibatkan juga organisasi-organisasi yang di jurusan, mungkin ada penyampaian berkoordinasi dengan yang bisa. Ya, survei ini lagi dilakukan oleh TNPB. Kita juga belum selesai. Ya. Kita semua ini baru semua, gagal semua. Ya, maksudnya adalah dari analisis kami dalam memberikan peluang juga untuk mahasiswa nanti menyampaikan berkoordinasi. Ada misalkan surveinya, ada berkoordinasi. Ya, jadi ada survei. Ya, ada survei itu dosen juga survei si Pak Eko ya. Sekarang TNPB sedang ada TNPB survei, Eko survei, Anda survei, apa survei nanti kita kita samakan gitu. Nah, terus kita lihat kelemahannya di mana. Terus itulah dasar kita memperbaiki. Kalau sekarang ini, kalau di bidang lemah semua. Kita juga, saya aja kami aja belajar kami perlu belajar e-learning itu. Karena itu Zoom, kalau Zoom kan semua orang bisa belajar cepat. Itu kami belajar. Zoom itu makan data dia. Makanya kita pakai e-learning. Oke. Ya, mereka mungkin nanti ke depan kan mungkin sudah silakan survei rekomendasi untuk ada koordinasi organisasi. Survei versi mahasiswa, nanti survei versi dosen. Karena nanti khawatir adalah kita melaksanakan dosen segala macam, mungkin masih masih banyak juga yang tidak. Nah, satu saya minta juga, Anda jangan ragu-ragu mensurvei dosen. Ya, kalau dosen itu jelek, bilang jelek, ini nggak berani mahasiswa. Saya minta datanya, mana dosen ini yang susah ditemui atau dosen yang katanya tidak mau melayani secara daring. Tunjukkan kepada kami, kalau tidak ada berapa kali masuk. Ini kalau dosennya jarang masuk terus dia kasih Anda nilai A semua, Anda kan happy. Padahal kami dari sisi evaluasi dosen nggak bagus itu. Nah, kalau Anda berani itu, kami pengen itu. Jadi kami nggak bisa menindak dosen yang yang nakal, malas, ya kan? Yang hanya kasih tugas-tugas saja, tidak ngajar, gitu. Itu kami perlu juga, tolong disurvei Anda nanti, itu juga disurvei. Jadi kami ada Pak? Di evaluasi pembelajaran ada, di daring itu, di internet. Ya, tapi kan mereka ngisinya bagus semua, apalagi kalau nilainya A, nggak berani dia kasih evaluasi dosen itu jelek, ya kan? Ya, oke, ya lanjut. Jadi kalau mungkin ada tambahan terkait ini ya, terkait kuliah. Terima kasih pada Pak Rektor, dari 1, 2, 3, 4 dan Bu Kabak, Biro, ini Bapak juga, teman-teman semua yang sudah hadir di sini, yang kesempatan hadir. Itu ini menjadi apa yang menjadi statement dari Bapak. Ya, selalu menjadi ya bisa direalisasikan ya, bukan tentang statement memindahkan kami saja, tapi ini benar-benar bisa direalisasikan bersama. Perbaikan kita bersama. Lagi kami ucap terima kasih. Mungkin kita izin menggaungkan untuk salam cintanya mahasiswa, salam satu perjuangan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Terima kasih. Kami akhiri. Mohon maaf kekurangan dan kehilafan. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.